Selamat siang, kembali lagi di Hukum ID Channel. Saya masih tetap berada di lokasi Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, di mana sejarah Ikatan Notaris Indonesia berubah saat ini. Saat ini saya sedang bersama dengan salah dua dari 25 pejuang di Ikatan Notaris Indonesia, yaitu mungkin lebih tepatnya kenalan sendiri kali ya. Silakan Ibu. Boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya Desi Susanti, Ketua Pengwil INI Jambi. Saya Haji Ihsan Lubis, Sarjana Hukum, Ketua Pengwil Sumut Ikatan Notaris Indonesia. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bandung dingin? Sejuk ya Pak. Ya, tadi Bang Ihsan bilang kalau di Bandung banyak makan. Banyak makan, banyak refreshing, dan udara sangat mendukung. Makanya Kongres Ikatan Notaris Indonesia berjalan dengan sangat lancar ya. Saya kira itu. Ceria dan happy. Iya. Nah, aku mau ke Ibu dulu nih. Bu, kan kita saksikan dengan secara langsung, dan juga mungkin teman-teman juga waktu kami live juga menyaksikan juga, karena ada 200 lebih yang nonton pada saat pembukaan. Itu sangat meriah, tanpa beban, dan terkesan sekali bahwa kita Indonesia, bukan terkotak-kotak di satu daerah, karena itu di medley, apalagi pada saat nyanyi lagu daerah ya. Dan semuanya pada joget riang gembira. Aku mau minta pendapat Ibu dong. Sebenarnya apa yang dibentuk organisasi ini sebagai wadah, salah satunya fungsinya adalah bersilaturahmi, ya. Jadi dengan silaturahmi inilah kita sering kenal. Oh, notaris sana, notaris sini. Bahkan kita yang alumni A, alumni B bertemu pada saat itu. Itu salah satu kita mengadakan pertemuan dengan adanya kongres atau KLB demikian. Nah, kenapa kita merasa enjoy? Karena kita merasa bagaimana kalau kita mengadakan reuni, ketemu teman lama kan happy. Nah, kemudian kita juga ada misi kita, yaitu apa? Kita menegakkan, betul-betul ingin berjuang. Inilah organisasi kita, ini rumah kita. Mari bersama kita benarkan. Istilahnya, mari kita bersama membesarkannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Itu. Ya. Amang? Ya, saya memang sangat terharu pada permulaan kongres sudah menunjukkan tanda-tanda yang sangat baik, adanya keakraban, sehingga kongres itu dari awal sampai akhir terlihat bagaimana inti daripada pertemuan itu adalah silaturahmi. Dan inilah sebenarnya mengingatkan saya kembali bagaimana organisasi notaris itu dahulunya itu didirikan tahun 1908, ternyata itu berasal dari para notaris yang sudah berpraktek dengan para calon notaris yang akan mau jadi notaris. Sehingga dengan demikian jelas sekali dasar pembentukan organisasi perkumpulan ini bersifat Gemeinschaft, bukan Gesellschaft. Gemeinschaft maksudnya di sini bahwa organisasi ini merupakan perkumpulan yang sifatnya lebih kekeluargaan, bukan didasarkan kepada kepentingan atau orientasi tertentu untuk menunjukkan bahwa seorang itu eksklusif. Tidak. Ya. Abang kasih tanggapan dong, melihat keriuhan, keguyupan kemarin di acara pembukaan itu. Apa perasaan Abang tuh? Saya sebagai notaris, ya boleh dikatakan sudah cukup senior, lebih daripada 20 tahun. Baru pertama kali ini saya melihat kegiatan organisasi yang besar seperti Ikatan Notaris Indonesia mampu menunjukkan aura positifnya atau jati dirinya saling mencintai bagai keluarga. Ini yang saya lihat. Dan itu membuat kita terharu loh, ya. Jadi begitu lagu himne INI dinyanyikan,
kami barisan ketua Pengwil itu terisak semuanya, terharu, nangis. Ya Allah, itu lagunya tuh menggambarkan banget bagi satu keluarga, tapi kok seperti ini gitu loh kan. Jadi kami satu daerah tuh rata-rata nangis semua, kami tahan air mata itu. Jangan nangis, kita berjuang untuk NI tercinta, lebih baik. Nah itu. Kemudian masuk sesi berikutnya, ada hiburan waktu itu ya, spontan lagu-lagu daerah ditampilkan. Kebetulan kami juga menampilkan pakaian-pakaian dari daerah, menunjukkan walaupun kita berbeda-beda wilayah, berbeda-beda daerah, tapi kita satu dan kita guyup, itulah intinya gitu loh. Dan P25 itu bisa membuktikan bahwa kedaulatan itu ada di tangan anggota. Betul. Dikembalikan ya oleh P25 ada di tangan anggota. Tanpa kepentingan ya. Benar sekali. Jadi patut juga dalam rilis kita pada hari ini untuk melihat pelaksanaan kegiatan ini sudah bersifat sempurna. Sehingga menurut hemat saya bahwa ini adalah hasil karya seluruh notaris di Indonesia. Sehingga ke depan kita tidak ingin lagi ada kelompok-kelompok tertentu. Mari kita satukan semangat kita untuk membangun organisasi ini ke arah yang lebih baik. Bapak dan Abang, saya mau tanya agak sedikit berat nih. Ya, terkait dengan rekomendasi yang diserahkan oleh P25 ya, oleh Floor ya, untuk dilaksanakan oleh ketua umum terpilih. Yaitu salah satunya adalah tidak mengakui kongres yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang berseberangan pemikiran dengan itu. Nah, aku mau minta pendapat dari Jambi. Bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan itu? Ya, seperti yang kita ketahui, yang mereka laksanakan itu kan dari awal ya, sudah setahun lebih. Kami berusaha berjuang terus biar tetap bersama. Kita kembalikan nih ke ADRT, ayo kita jalankan. Efek dari pertama kali pemindahan wilayah kongres, itu kita semua kaget, belum pernah ada terjadi. Cuma hanya baca ketum itu bisa memindahkan lokasi kongres. Bahkan seorang ketum saja tidak boleh memindahkan lokasi kongres. Kongres itu putusan tertinggi anggota gitu loh. Ketum pun nggak boleh melakukan itu, apalagi baca ketum. Nah ini kan anggota pada tergerak semua. Mereka menyuruh kita mengadakan KDK di masing-masing daerah. Alhamdulillah kalau di daerah saya ketika saya kumpulkan data, dan sekarang pun datanya masih ada, 95% itu, mungkin 97% itu tidak setuju adanya KDK itu. Karena mereka tetap, ayo patuhin bersama hasil kongres. Terus mengalir, diadakan Rembuknas. Kita tetap mengalah demi untuk tetap satu, terus. Sampai keluar surat 147, terus lagi, berjuang lagi, sampai keluar surat 642. Kalau mereka memang masih ingin pegangan surat menteri, tapi kok masih ingin melakukan sendiri, kita kok nggak ditinggalkan, kami ngajak lagi, ayo bersama. Tujuannya apa? Ini kita biar tetap satu, tapi tidak ditinggal juga. Ya sudah, berarti memang kita tidak ada titik temu di sini, monggo silakan, kita jelas tetap menegakkan sesuai dengan ADRT. Kalau menurut mereka ADRT ala mereka, ya monggo silakan. Kita adu apakah betul yang mereka lakukan, apakah ada IPOD nasional diatur dan sebagainya. Nah, kita semua menjalankan seperti yang kemarin. Itulah yang sesungguhnya sesuai dengan ADRT. Kita undang dan kami melaksanakan KLB, nggak ada kami batas-batasin, nggak ada kami istilahnya si A, si B, si C nggak boleh ikut DPT, nggak ada. Semua kami undang. Baca ketum kami undang. Semua ketua Pengwil kami undang, semua baca DKP kami undang. Tidak ada kami pilah dan pilih. Tapi mereka tidak datang. Ya monggo silakan. Yang penting kami sudah melaksanakan tataran ADRT sesuai seperti itu. Dan bahkan beberapa kali dimediasi oleh pemerintah Menteri, dalam hal ini Menkumham, dalam hal ini juga Dirjen itu mereka juga tidak mau untuk berbicara bersama dengan para Pengwil ya. Iya, duduk bersama, Menteri
ayo bersama-sama. Tapi ya itu tadi itu, kami berkali-kali duduk bersama, tapi nggak ada titik temu gitu loh. Nah, tidak ada titik temu, seperti standarnya seperti ini. Tetap ingin ngotot ada effort nasional dan sebagainya. Itu yang kami akhirnya pikir, wah ini nggak bisa, terlalu banyak hal-hal yang kita langgar dalam ADRT, itu kami nggak bisa gitu. Karena ya kalau kami ketua Penggwil di daerah nih, kalau anggota bertanya, kita kan malu ya ditanya anggota, Bu ini kok melenceng jauh, gimana Bu? Nah ini, ayolah kita kembalikan. Roh organisasi kita tuh ada dalam ADRT, ayo kita laksanakan itu. Itulah pemersatu kita. Kalau itu dicabik-cabik, bagaimana rumah kita dihancurkan, bagaimana kita mau bersama, duduk di sana bersama-sama, menjalankan roda organisasi. Kita tetap laksanakan sesuai ADRT, tujuannya kita tegakkan marwah organisasi kita. Itu. Bang Ihsan, kalau Abang saya mau tanya pendapat dengan salah satu rekomendasi juga dari yang dibahas di KLB kemarin, Kongres Luar Biasa kemarin, itu adalah satu tadi Ibu sudah membahasnya masalah tidak mengakui Kongres Tangerang. Kalau Abang saya mau tanya mengenai LPJ, Bang. Nah ini kan Abang dan Ibu juga harusnya kan dapat nih LPJ, tapi tidak didapat, bahkan email pemberitahuan bahwa tidak boleh ikut kongres, mungkin begitu ya, malah email yang datang. Nah itu pendapat Abang gimana? Saya kira inilah perlunya kita kedewasaan dalam berorganisasi dan memandang organisasi perkumpulan itu bersifat inklusif. Inklusif itu saya maksudkan adalah menarik ke dalam segala persoalan itu sehingga dia tidak pecah keluar. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Desi tadi, bahwa organisasi ini adalah rumah besar. Kalau ada permasalahan-permasalahan, hendaknya di dalam rumah tangga itu betul-betul bisa kita menimbulkan suasana yang damai dan tentram. Katakan umpamanya saya dan teman-teman lain dari Penggwil 25, ya tentu adalah orang-orang yang ditunjuk oleh anggota atau dipilih anggota untuk memimpin suatu wilayah. Sudah barang tentu dalam banyak hal mereka akan mempertanyakan selama ini kami dipotong uang iuran atau katakanlah kegiatan-kegiatan untuk seminar, katakanlah untuk mau jadi anggota luar biasa, ini kesemuanya kan dapat diukur dengan nilai uang. Artinya para notaris ini atau para calon notaris ini mengerti betul dan tahu akan hak dan kewajibannya. Bagi saya sebagai notaris yang sudah berpraktek itu otomatis dipotong. Artinya apa? Bahwa ada kumpulan uang yang ada kita setorkan ke rekening pengurus pusat. Meskipun dikatakan ada membangun sekretariat atau yang lain-lain, cuma kita kan ingin tahu sebenarnya itu kemana aja sih gitu. Bagaimana tata cara penggunaannya itu. Dan ketika kita coba tanya-tanya, katanya kalau tidak ikut kongres tidak boleh dapat. Nah, ini kan jadi permasalahan serius bagi kita sebagai anggota keluarga. Masa karena kebetulan kita tidak ada di tempat tidak dapat, dia harus terbuka, transparan. Inilah arti pentingnya organisasi itu bersifat inklusif. Segala sesuatu yang ada di dalamnya itu harus dapat dibukakan supaya jangan pecah keluar. Tapi kalau kita memandang organisasi perkumpulan itu bersifat eksklusif, itu sama dengan artinya memandang organisasi itu sebagai sebuah perusahaan yang ada rahasianya. Organisasi perkumpulan yang bersifat eksklusif, kalau dia ke dalam tidak ada rahasia. Harus jelas dia, berapa pemasukan, berapa pengeluaran,
apa tujuan penggunaan. Katakan seperti saya Sumatera Utara, anggotanya itu 1.300, ya. 1.300 sudah barang tentu untuk mengelolanya itu membutuhkan rumah, katakanlah sekretariat. Sementara di pusat berencana membangun sekian tingkat. Kalau kita lihat, ya, ini sama dengan mercusuar. Kenapa saya katakan mercusuar? Di atas itu seolah-olah kita besar, tapi di tengah dan di bawah kropos. Tingkat pengwil, berganti ketua, berganti sekretariat. Pada umumnya menompang di kantornya sendiri. Kenapa kita harus membangun miliaran atau apa begitu, sehingga tentu akan menimbulkan pertanyaan, bagaimana sebenarnya tata kelola keuangan? Inilah pentingnya LPG itu. Inilah yang kita harapkan apa. Kemudian perlu sekali lagi saya katakan bahwa LPG ini merupakan bahagian terpenting dari suatu organisasi yang bersifat inklusif. Dia tidak harus terbuka. Karena organisasi itu yang mempunyai adalah anggota. Sehingga kita tidak mendramatisir suatu keadaan, tapi kita menyampaikan sesuatu yang bersifat faktual, bahwa kebutuhan anggota terhadap transparansi penggunaan keuangan dan hal-hal lain yang berkenaan dengan proses tata kelola organisasi itu bisa dibuka. Saya kira ini yang perlu. Ibu mau nambahin terkait dengan LPG? Kalau mengenai LPG, jujur saya sedih. Sedih sekali. Saya salah satu ketua yang namanya tidak masuk dalam DPT. Dalam Tetapi, DPT? Iya. Kenapa, Bu? Ya itu yang saya heran. Kami 25 pengwil kan nggak dimasukin dalam DPT. Oh. Tapi kami uang ditarik iurannya. Kan berarti kami sebagai anggota, hak kami ada. Mereka menjalankan kewajiban menarik uang kami. Saya sampai sharekan tuh nih, saya masih tarik bulan ini. Tapi nama DPT saya mana? Sampai bulan Iya, ini? itu kan Agustus tuh kemarin. Bulan ini pun saya masih tarik. Kemarin saya sharekan di grup. Bulan ini, bulan Oktober ya. Itu saya ditarik. Saya kaget. Loh, kok masih tarik? Kalian sudah dapat legal standing belum? Sudah disetujui oleh menteri belum? Kok ngambil uang saya? Memang uangnya sedikit, tapi dikalikan sekian ribu anggota, lumayan. Seharusnya berpikir seperti itu. Ketika DPT itu, maaf, nama saya dihilangkan. Tetapi anehnya anggota saya yang sudah meninggal, namanya ada. Muncul di DPT nama anggota saya yang sudah meninggal. Alasan mereka ya mereka malah menyalahin saya. Ya seharusnya Bu Desi melaporkan dong kalau mereka meninggal. Oh kalau gitu saya juga seharusnya melaporkan dong kenapa DPT saya nggak hilang. Mereka kan aneh, memilih-milih dan memilah-milah. Kenapa harus seperti itu? Kenapa haknya aja? Kenapa hak saya tidak? Dan ketika uang segitu banyak dikumpulkan dari seluruh anggota, kita minta laporan yang nggak ada melalui YouTube. Ada nggak diatur melalui YouTube? Nggak ada. Mengapa melenceng banget dari ADRT? Ada apa? Kita kan bertanya. Ada apa dengan uang itu? Di mana Ibu Ketum dulu, Bu Ketum periode 2016 sampai 2022 yang bersangkutan menyatakan sudah 15.000 ALB kita semasa itu. 15.000 dikalikan ALB kan 2,5 juta. Sudah 37.500.000. Kita kan juga pengen tahu nih uangnya dari mana. Uang iuran ditarik dari anggota seberapa? Kalau dikatakan bahwa uang itu kan nggak semua anggota yang ada rekeningnya di bank misalnya, yang memang taruh uang di situ. Nah kita kan nggak tahu rekening siapa. Laporannya juga nggak ajak. Ini yang kita pertanyakan gitu loh. Itu kita pertanyakan. Kalau soal bangunan gedung, itu bukan hanya soal dari uang dana abadi yang memang ada dialihkan ke sana, tapi itu juga ada sumbangan dari beberapa provinsi, ya beberapa provinsi kan Jambi incas juga.
Jambi kepada saat itu saya sudah sampaikan kepada Ibu Ketum pada masa itu bahwa Jambi sedang membeli sekretariat. Jadi anggota sedang saya tarik iuran untuk beli sekretariat. Karena seperti yang tadi Pak Iksan sampaikan, kalau di daerah itu kalau kita misalnya rapat gitu kan, itu biasanya kita di kantor ketua pengwilnya karena kita nggak punya sekretariat. Dan itu terjadi seperti itu. Sampai kesian kalau ketua pengwil yang terpilih memiliki kantor kecil untuk rapat. Sedangkan anggota kan semakin banyak. Jelas ruang kantor notaris nggak cukup untuk rapat nih. Jadinya saya berpikiran kalau semakin banyak anggota berarti kita butuh kantor, butuh tempat untuk khusus memang untuk rapat, untuk pertemuan, untuk acara dan sebagainya. Dan kalaupun kita nyewa yang di pinggir jalan itu kan lumayan. Berarti sama aja saya tiap tahun harus mengumpulkan dana tapi hilang untuk pembayaran sekretariat. Lebih baik kalau kita beli sendiri. Ya, dengan dikumpulkan dana dari anggota, kami akhirnya alhamdulillah sudah punya sekretariat sendiri kalau Jambi. Nah, anggota saya cuma sedikit, tapi alhamdulillah sekretariatnya ada. Dan sudah milik sendiri ya? Pada saat ini sekretariat itu memang masih atas nama saya, karena pembelian pertama awal memang nama saya. Nah, kemudian setelah dikumpulkan uangnya, memang masih kurang sedikit, nanti balik nama kepada kami rencana mendirikan koperasi. Jadi akan kami atasnamakan ke nama koperasi untuk di Notaris Jambi dengan PPAT Jambi. Jadi kami berkolaborasi Pengwil INI Jambi dengan Pengwil IPAT Jambi berkolaborasi bersama untuk membiayai sekretariat tersebut. Nah, itu. Bang, kita udah punya ketua umum terpilih. Ya. Apa yang Abang mau sampaikan ke Pak Irfan? Saya kira Bung Irfan sebagai ketua umum harus mampu mendayagunakan organisasi ini supaya lebih responsif terhadap perkembangan keadaan seperti sekarang ini yang banyak sekali para notaris ini membutuhkan sentuhan dari seorang nahkoda organisasi. Sentuhan dalam arti kata bahwa anggota itu ingin bahwa ketuanya itu mengayomi terhadap beberapa hal yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya. Dalam banyak kasus di daerah maupun wilayah ini sangat banyak persoalan-persoalan yang sesungguhnya itu bersumber daripada nilai tawar daripada organisasi ini terhadap pemerintah maupun aparat penegak hukum. Artinya apa? Perlu pimpinan itu membangun suatu kepercayaan diri sehingga mempunyai nilai tawar atau posisi bargaining dengan pihak pemerintah maupun penegak hukum bahwa notaris itu adalah pejabat umum. Dia menciptakan suatu alat bukti, dia bukan merupakan para pihak, sehingga dalam pelaksanaan tugas jabatannya itu perlu mendapat perlindungan hukum. Ini yang perlu bagi ketua umum yang baru untuk membawa karakteristik daripada jabatan notaris itu sebagai pejabat umum. Patut saya sampaikan sebenarnya posisi sekarang ini terjadi pergeseran seolah-olah paradigma berpikir dari sebagian besar masyarakat atau katakan juga pemerintah maupun aparat penegak hukum menyamakan antara pejabat umum dengan tugas profesi. Sebenarnya jauh berbeda. Notaris itu menciptakan alat bukti dan dia bukan para pihak. Sehingga kalau ada persoalan tidak harus melibatkan notaris. Cukup alat bukti itu saja yang berbicara. Ini yang penting. Namun demikian sebenarnya patut juga untuk kita lihat ketentuan perundang-undangan yang mendukung untuk hal itu sebenarnya sudah cukup tegas. Cuma kadang kita tutup mata. Ya, saya beri contoh.
Undang-Undang Nomor 24 dan Undang-Undang Nomor 25 ini saling melengkapi. Dua undang-undang ya, tahun 89. Satu menegaskan bahwa notaris itu adalah pejabat umum, satu lagi itu memberikan atau merekatkan lambang Garuda itu ke stempel jabatannya. Jadi bukan sembarangan. Jadi memang harus bisa dibedakan dia sebagai pejabat umum, jangan disamaratakan dia sebagai tugas profesi. Sehingga seolah-olah dalam beberapa kali kami pertemuan dengan kementerian atau dengan DPR, ini saja jadi 2, advokat saja lebih daripada 7. Beda. Kami bukan profesi, kami adalah pejabat umum. Dan undang-undang menyatakan untuk itu. Saya kira ini yang perlu bagi Bung Irfan ke depan untuk menjelaskan ini bagaimana kedudukan daripada notaris itu dalam konteks ketatanegaraan di Indonesia. Demikian, Dinda. Ibu, ada yang mau disampaikan ke Ketua Umum terpilih? Saya sangat berharap kepada Ketua Umum terpilih, satukan semua anggota organisasi ini. Jangan sampai kita terpecah, karena organisasi ini setelah berusia sangat tua, ya sudah 115 tahun, udah terlalu tua untuk harus dipecah. Semuanya dihilangkan egonya untuk kekuasaan. Tapi bagaimana caranya untuk menyatukan anggota, tetap solid menegakkan aturan sebagai pelayanan pada masyarakat di bidang hukum. Itu. Jadi jikapun ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadi keributan, selesaikanlah dengan baik. Bukan saling ancam, intimidasi, kemudian dengan saling tuntut, somasi, dipecat. Alangkah naifnya. Ini perkumpulan, tempat kita menyatu sebagai saudara dan menjalankan pekerjaan dan jabatan kita. Saya berharap pada Mas Irfan, semoga sosok Mas Irfan bisa menyatukan kami yang semuanya ini. Demikian, Mbak. Ya. Dan tadi ngobrol sama Pak Zul, Pak Kan, sama Pak Kalimantan Timur, Pak Haji, itu sekarang ini ada fenomena baru di P25, yaitu kalau dulu tidak saling kenal, maksudnya kenal tapi tidak dekat, ketemu hanya say hello, RP3 gitu. Kalau sekarang sudah menjadi teman curhat ya. Iya, bahkan kami tuh kayak saudara. Keluarga. Iya, bukan keluarga, kayak saudara gitu kan. Jadi kalau ada seperti semalam kita keluar ada yang sakit tuh, apa? Nah gitu. Jadi kita tuh merasa dekat satu dengan yang lain, bukan dekat dalam hal apa ya, dapat ini saudara. Kita saling nih membutuhkan, kita saling membangun. Makanya kami bilang tadi, jangan sampai grup kita bubar ya. Kita masih meneruskan ya. Nah itu. Ya karena tugas kalian belum selesai. Bukan ini hanya baru awal. Iya. Kalau dibilang orang baru awal, selalu saya dari kemarin bilang, Mbak Desi ini baru awal, langkahnya masih panjang Mbak Desi. Bismillah, insya Allah. Ya. Kalau saya berpendapat lain ya, bahwa apa yang sudah kita laksanakan dan kita persaksikan semalam ya dengan terpilihnya ketua umum baru, ini sudah akhir daripada segalanya. Dalam arti kata, kita harus membangun suatu keyakinan diri bahwa apa yang kita lakukan semalam itu itulah yang benar. Tinggal bagaimana kita meyakinkan kawan-kawan lain untuk masuk ke rumah besar ini, bahwa rumah kita ini sudah teruji ya, sudah teruji. Dia bukan hanya kita tafsirkan dari ketentuan pasal 82 UU-JN, tapi sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sampai 3 kali. Jadi kalau seandainya kita hendak terus beranggapan rumah besar ini harus pecah, jangan sampai harus pecah gara-gara ada kepentingan, ini kita berpikir mundur. Itu makanya di awal wawancara ini saya katakan
bahwa organisasi ini berdiri didasarkan kepada hubungan emosional kekeluargaan antara notaris praktek dengan calon notaris, membuat suatu ikatan silaturahmi, sehingga dia ini dasarnya adalah gemeinschap, ikatan yang bersifat emosional karena hubungan persaudaraan atau kekeluargaan. Jangan kita robah organisasi ini jadi Gesellschaft atau dasarnya kepentingan, atau yang lebih ekstrim lagi seolah-olah organisasi ini bersifat eksklusif. Tidak, dia bersifat inklusif. Segala persoalan itu harus menarik diri ke dalam ini. Jadi saya optimis bahwa perjuangan itu memang tidak ada akhirnya, tapi kita cukup meyakinkan diri bahwa ini adalah benar apa yang kita lakukan semalam. Puncak dari segalanya. Iya. Moga-moga. Puncak dari perjuangan. Iya. Iya. Tapi ini adalah awal dari era baru ya, di mana kita semua tahu bahwa tidak Ikatan Notaris Indonesia selama ini eksklusif. Ya, kita kembalikan. Ada istilah kalau orang NU bilang kembali ke kitpoh. Gitu. Oke, baik. Saya sebenarnya pengen ngobrol lama, tapi udah mau jam 2. Jadi Iya. Ibu dan Abang harus rapat ya. 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 Terima kasih, teman-teman. Ya, terima kasih Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.